Nah, pasal 18 ayat 15 dan 20 itu berisi tentang nubuat Nabi Musa akan datangnya seorang nabi yang seperti beliau. Dan nabi itu akan muncul di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Nabi mihir beka me ahika kamuni. Dalam tulisan polemik Islam Kristen itu sering memainkan peran. Artinya beberapa apologet Muslim atau pemikir Islam itu mengartikan teks ini untuk menubuatkan kedatangan Muhammad sebagai Nabi umat Islam. Nah, teks inilah yang menjadi bahan perdebatan atau dasar ayat yang diperdebatkan, yaitu dari kitab Ulangan pasal 18, kuncinya itu di ayat 15 dulu. Nabi di tengah-tengahmu, Nabi mihir beka, berarti Nabi ini harus muncul di tengah-tengah Israel. Me'ahika, di antara saudara-saudaramu. Nah, saudara-saudaramu di sini tentu menunjuk kepada ke-12 suku Israel. Karena ayat 1 dari pasal 18 itu secara khusus ditujukan untuk orang-orang Lewi dan imam-imam Lewi. Nah, sementara Nabi yang dinubuatkan Musa itu harus lahir dari saudaranya suku Lewi. Kamu nih yang seperti aku, maksudnya seperti Musa, yakin leha akan dibangkitkan bagimu Adonai Eloheka oleh Tuhan Allahmu alaf tismaun. Hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Kemudian ayat ini berkaitan dengan Sefer Hadivarim atau kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Bilu kam nabi od be Yisrael ke Musi asyar yidau adunai panim el panim. Tidak ada lagi nabi di kalangan Bani Israel yang seperti Musa, yang berhadapan muka dengan muka atau yang dikenal muka dengan Tuhan. Nah, teks ini menimbulkan berbagai macam penafsiran, baik itu di kalangan orang Yahudi, orang Kristen, dan nanti kemudian perdebatan itu dimanfaatkan oleh saudara-saudara Muslim ketika awal munculnya agama Islam. Secara khusus itu salah satunya bisa dibaca dari tulisannya Ibnu Hisham dalam Syirah Nabawiyah li Ibnu Hisham. Jadi ayat ini sebetulnya dibaca lepas dari konteks biasanya. Jadi tidak adalah nabi yang bangkit di kalangan Israel, tetapi seperti Musa yang dikenal muka dengan muka itu nggak dibaca. Maka seolah-olah nabi itu bukan dari Israel karena tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel. Padahal tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal Musa yang dikenal muka dengan Allah. Kemudian perbedaan dan persamaan antara penafsiran rabbinik dan penafsiran Kristen. Jadi dalam tafsiran Kristen dan tafsiran rabbinik ini sama-sama, bahkan dengan Samaria juga sama. Mihir bika diartikan di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel. Samaria juga seperti itu. Me'aheka dari antara saudara-saudaramu, artinya di antara ke-12 suku Israel. Hanya bedanya orang Samaria mengakui nabi ini adalah tunggal sosoknya, sementara di dalam ajaran Yahudi itu rentetan nabi-nabi. Dalam tafsiran Kristen juga tunggal sosoknya, sang nabi, seorang nabi. Orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Antara lain dalam Susah Asal Ikarim yang ke-12, pengakuan iman mereka yang kedua, ada 13 pengakuan iman. Mereka dengan sangat percaya mengatakan anima amin bi imunah slimah bi fi'at amusya. Aku percaya kepada dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sungguh-sungguh akan kedatangan sang Mesias. Ya, sekalipun itu ditekankan, meskipun Mesias itu mungkin akan terlambat datang, tetapi saya akan tetap menantikannya sampai saat ini hingga hari yang akan datang. Itu pandangan orang Yahudi rabbinik tentang sang Mesias yang sekarang belum datang, dan mereka masih menunggu kedatangan sang Mesias. Tetapi bahwa Mesias itu menggambarkan imam, nabi, raja itu sama dengan Kristen. Bedanya hanya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Saya pernah menceritakan tentang David Fusser, seorang teolog Yahudi
setelah ditemukannya naskah laut mati dia berkarya. Beda dengan misalnya teolog sebelumnya Martin Buber misalnya. Jadi David Klosner itu pernah ditanya, seandainya Mesias yang akan datang, yang ditunggu-tunggu orang Yahudi itu ternyata Yesus, bagaimana? Lalu dia mengatakan, saya kira orang Yahudi tidak terlalu kaget kalau seandainya Mesias itu adalah Yesus, karena memang antara Yahudi dan Kristiani berbagi harapan yang sama, sekalipun penggenapannya berbeda. Nah, dalam dialog kita tidak perlu memaksakan, cukuplah kita mengatakan ini posisi Kristen seperti ini, Yesus itulah nabi yang seperti Musa, inilah tafsiran Kristen, ya. Dan itu tampak dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 dan juga Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 37. Kisah Rasul pasal 322 ini bicara tentang khotbahnya Rasul Petrus, Santo Petrus, ya. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa denibia nehim lehon Maria min ahikon. Jadi seorang Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudaramu yang seperti aku ini, dan seterusnya. Kemudian dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Sementara di dalam Kisah Rasul 3 ayat 37 itu adalah khotbahnya Santo Stefanus, ya. Musa ini juga berkata kepada Bani Israel, seorang nabi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah yang di antara saudaramu, dan dialah yang seharusnya kamu dengarkan. Bagaimana tafsiran Kristen mengartikan bahwa nabi dalam kitab Ulangan itu sebagai Mesias yang di dalam dirinya mengandung tiga jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Sekali lagi, ketika kita mengatakan Mesias itu nabi, jangan ditafsirkan nabi secara Islam, itu salah. Karena definisi Islam itu berbeda dengan definisi agama kuno yang kita bahas ini. Nabi di Islam itu setiap orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Definisi ini tidak dikenal baik orang Yahudi maupun orang SNI, sekte Parisi, Rabinik, dan juga orang-orang Yahudi sampai hari ini pun misalnya termaktub dalam beberapa kitab Talmud, ya, dalam beberapa traktat Talmud, bahwa Taurat itu tidak ada di surga seperti yang digambarkan oleh saudara Muslim, bahwa Taurat itu turun dari surga. Taurat itu ada di sini, ada di bumi, tidak ada di surga. Artinya bahwa orang Yahudi mengakui bahwa Taurat berbicara melalui bahasa manusia atau seperti bahasa manusia, bukan sesuatu yang turun dari langit. Nah, definisi-definisi ini harus clear, karena kalau tidak kita debat yang tanpa jelas arahnya kemana. Ulangan pasal 30 ayat 10 itu tidak membatasi kebesaran sang nabi yang dijanjikan di bawah Musa, tetapi hanya menegaskan keunikan Musa di antara nabi-nabi Israel. Tetapi sang Mesias adalah nabi di atas segala nabi. Mengapa Mesias lebih daripada Musa? Karena kalau Musa itu digambarkan Asar Yidau Hashem Panim Al-Panim, yang berbicara atau yang dikenal Tuhan dengan muka, maka dalam tradisi Arab Musa itu dikenal dengan kalimullah yang hanya berbicara dengan Allah. Sementara sang Mesias, mulai dari gambarannya iman Kristen, diakui bahwa Mesias itu adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman ini maknanya bukan kata-kata verbal, bukan. Firman dalam pengertian kalam itu tidak. Firman itu kalimat dalam Alkitab bahasa Arab, bukan kalam. Kalam itu kata-kata verbal. Tapi kalau Injil bahasa Arab menggunakan kata-kata kalimatullah. Bil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi' indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kana. Kemudian di dalam ayat 14, wal kalimatu shara jasadan, firman itu telah menjadi daging, wa hala bainana, dan tinggal di antara kita, wa ra'aina masduhu masdan li wahidhi minal ab, dan kita telah melihatnya, yaitu kemuliaan, kita telah melihatnya sebagai satu-satunya yang diperanakan dari Bapa. Artinya firman yang keluar dari Bapa, mamlu'an nikmatan wa haqqan, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Soal orang Yahudi menolak ini, ya boleh-boleh saja, tapi jangan memaksakan tafsir, atau orang Islam menolak ini, boleh-boleh saja. Dalam Islam kalimatullah itu diartikan kalam takwiniyah, hasil daripada ciptaan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan memaksakan paradigma itu untuk menilai agama lain. Inilah sumber yang namanya kesalahpahaman antara umat beragama. Kemudian apa maknanya Mesias itu nabi seperti Musa? Ya, nabi seperti Musa itu adalah nabi pembebas.
Karena tema seluruh kitab Taurat itu adalah keluaran dari tanah Mesir. Dan itu diulang-ulang, bukannya di Taurat, nanti pada zaman nabi-nabi Israel seperti Daud misalnya, Mazmur 136 itu temanya adalah penciptaan dan keluaran. Keluaran itu tema sentral dalam kehidupan orang Ibrani, makanya Musa disebut sang pembebas. Baik oleh orang Samaria, orang Yahudi Eseni, orang Yahudi Rabinik, orang-orang Kristiani. Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dalam perspektif iman Kristen, Yesus membebaskan Bani Adam, seluruh umat manusia, dari dosa-dosa mereka. Pembebasan Musa disebut Paskah, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir. Pembebasan Yesus juga disebut Paskah, dari kebinasaan kekal dan memperoleh hidup yang abadi. Ya, kehidupan Yesus maupun Musa banyak persamaan khusus. Misalnya, Yesus terancam bunuh di Mesir. Terancam bunuhnya tidak di Mojokerto, tapi di Mesir. Diselamatkan oleh orang lain yang bukan orang tuanya sendiri. Musa oleh putri Fir'aun, Yesus oleh Yusuf suami Maryam, yang tidak ada hubungan darah dengan Kristus. Jadi seperti Musa tidak hanya berarti punya bapak, ibu, anak, istri, setiap orang juga memilikinya. Jadi kalau kesamaan itu diartikan Musa punya bapak, Yesus nggak punya. Musa punya istri, Yesus nggak punya, itu bukan kesamaan. Saya pun juga punya anak, punya istri. Jadi yang disebut seperti Musa ini misi khususnya nabi yang diramalkan Musa, yaitu Nabi Exodus. Sampai pada istilahnya, simbol-simbolnya pun tidak berbeda dengan Yudaisme. Sekali lagi, meskipun orang Yahudi menolak klaim iman Kristen tentang penggenapan ini oleh Yesus, jangan lagi berkata orang Kristen membaca Taurat itu orang yang tidak ngerti sejarah sama sekali. Cobalah baca itu naskah-naskah Qumran, baca perkembangan Yudaisme Kristen, yang penemuan sinagoga di Yerusalem, penemuan sinagoga Kristen di Kana, penemuan sinagoga Kristen di Nazaret. Pada awalnya memang kekristenan itu dari Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi yang anti Kristen mengatakan Kristen itu merupakan penyimpangan, itu sebetulnya ya dia sendiri tidak paham sejarahnya. Nah, sampai simbol-simbol misalnya, terlepas daripada Yahudi tidak bersetuju dalam konteks Yesusnya ya, tapi yang jelas dalam seder Hapesah Yahudi itu juga dikenal yang namanya potongan daging anak domba, roti dan anggur. Dan di Kristen juga diangkat simbol itu. Ungkapan yang penting dalam konteks Paskah keluaran adalah ketika memecah-mecahkan roti. Perhatikan Kristus ketika perjamuan suci, ketika perjamuan malam, juga memecah-mecahkan roti memberkati, persis sama dengan ritual Paskah Yahudi. Nah, sekalipun orang Kristen memahaminya itu sudah fulfillment, digenapi dalam Kristus. Cuman bedanya ketika orang Yahudi mengatakan halahma anea diakalu afaktana bi aram Israel, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir, maka Yesus mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Karena tubuhku yang dipecah-pecahkan itu gambaran seorang syahid, seorang martir yang membawa penebusan bagi umatnya atas dasar lingkaran cinta kasih kekal. Dan kematian Yesus bukan tumbal, bukan. Karena tumbal itu ada di dalam alam pikiran agama primitif sebagai apa? Mekanisme kambing hitam. Ketika sebuah kelompok kemudian konflik, maka dicarikan kambing hitam untuk melupakan konflik yang sebelumnya, konflik antar dua pihak ini. Makanya di dalam doktrin tentang tumbal haus darah, tumbalnya itu enggak sadar, tapi Kristus sadar bahwa dia harus memikul salibnya. Maka kematian Kristus itu adalah kematian seorang martir yang secara sadar mencintai umatnya demi mengganti kesalahan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah itu adil? Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, kita juga diajak-ajak, kita belum lahir. Tapi kenapa setiap orang menerima akibat perbuatan dosa, yaitu apa? Kematian, usia tua. Ini semua akibat dari berdosa Adam, yang akibatnya diwariskan, bukan dosanya yang diwariskan. Nah, demikian juga lewat seorang yang benar, yaitu Kristus. Maka kita yang juga tidak berbuat apa-apa menerima anugerah dari perbuatan seorang. Lewat Adam yang pertama menjadi bapa kebinasaan, lewat Adam yang kedua, Adam yang terakhir, bapa yang kekal, karena kita mempunyai hidup yang kekal dalam namanya. Simbolnya, istilahnya, ya, sampai kepada ritusnya juga sama dengan ritus Yahudi. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang Yahudi tidak mengenal ukupan dalam sembahyang? Kenapa orang Yahudi tidak mengenal korban binatang lagi? Itu karena bait Allah runtuh, bait Allah dihancurkan, dan sampai hari ini orang Yahudi belum berhasil membangun bait Allah.
Makanya upacara korban diganti dengan khasiat doa. Itu setelah reformasi Yahudi abad kedua dilanjutkan, nanti puncaknya di abad pertengahan sampai munculnya 13 pengakuan iman Yahudi. Paskah Yesus adalah Musa baru, penggenapan dari Paskah Musa yang lama. Berarti kan di sini namanya Passover Seder, ya. Seder itu perjamuan. Di situ ada telur, ya. Di situ telur ini nggak usah dicari. Itu kelinci dari Jerman, penyembahan dewa Istar itu orang ngawur itu, nggak ada kaitannya itu. Berarti kan ini gambaran Passover Seder itu ada gambarnya telur. Artinya apa? Di tengah-tengah bangsa Yahudi yang terancam mereka punah sebagai bangsa tertindas, Tuhan memberikan kesuburan rahim kepada mereka sehingga bangsa ini terus terpelihara. Di situ ada simbol misalnya seperti daging anak domba, kemudian ada sayur pahit dan sebagainya. Tapi yang jelas diteruskan oleh iman Kristen adalah simbol dari roti dan anggur. Kemudian dalam konteks inilah maka ketika saya menegaskan bahwa ulangan pasal 18 ayat 15 dan 20 itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, itu bukan berarti orang Kristen menghina Islam, tidak. Karena memang saya buktikan dari awal penafsiran Samaritan, kemudian Esseni, kemudian Yahudi Parisi yang akhirnya berkembang menjadi Yahudi Rabbinik maupun Kristiani, itu semua mengartikan di tengah-tengahmu itu di tengah-tengah Bani Israel, di tengah saudaramu itu di tengah ke-12 saudara Israel. Meskipun harus saya katakan orang Samaria menganggap ini sosok seorang, orang Kristen, orang Esseni menunjuk sosok orang Kristen merujuk sosok seorang, orang Esseni menunjuk Nabi ini seorang, tapi orang yang lain adalah Raja Mesias dan mungkin adalah Mesias Imam. Orang Kristen mengatakan bahwa Mesias itu sekaligus imam, nabi, raja. Orang Yahudi Rabbinik mengartikan itu adalah nabi-nabi dalam jalur Musa. Tapi semuanya mengartikan me'aheka, saudara-saudaramu itu saudara suku-suku Israel, bukan bangsa Israel dengan Arab. Karena yang disebut Israel itu kan bukan Ishak tapi Yakub. Nah, kalau dikatakan saudara ini adalah kaum Ismail, ya berarti ini ayatnya bukan ngomong Israel tapi ngomong Ishak. Nah, Nabi itu harus seperti Musa, tadi sudah saya sampaikan, bukan karena kesamaan sama-sama punya istri, lahir secara wajar dari hubungan suami istri, punya ayah, punya ibu, menikah, memiliki anak, bukan itu. Tapi kesamaan yang khusus itu adalah kesamaan dalam tema Nabi pembebas, ya. Ulangan 34:10 ditekankan tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara Israel. Lalu dalam tafsir polemik Islam seperti ini, yang buku yang saya munculkan ini, Nabi Isa dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Bible, seperti yang dikatakan Profesor Hasbullah Bakri, itu diartikan kalau gitu di antara Israel tidak ada Nabi lagi yang seperti Musa. Jadi seperti itu. Padahal artinya tidak seperti itu. Teks itu tekanannya pada seperti Musa yang dikenal muka dengan muka. Maka Nabi di antara orang Israel itu tidak ada Nabi seperti Musa. Hanya kata di tengah-tengahmu jangan dihapuskan, di tengah-tengahmu itu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Sekalipun saudara-saudara kita memang berbeda, dan ini selalu etika dialog yang saya kembangkan. Kita tidak boleh memaksakan paradigma kita. Kita tidak boleh memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Ini yang melahirkan kekerasan-kekerasan verbal atas nama agama. Saya teringat apa yang dipesankan oleh Kiai Tunggul Wulung, Kiai Abdullah Tunggul Wulung yang berkarya di Jawa Tengah, ya. Dia pernah mengatakan sebagai seorang pengikut Al-Masih dilarang menghina Nabi Muhammad. Nah, tentu Nabi di sini Nabi dalam pemahaman Islam. Seorang kadang-kadang mengkritik saya, kenapa Pak Bambang kalau menyebut Muhammad selalu dengan kanjeng Nabi atau Nabi? Ya memang kan itu nabinya umat Islam dan kita harus menghormati. Saya punya istri, tapi tetangga saya masa nggak boleh kita sebut istrinya masing-masing? Itu kan wilayah rumah tangga yang berbeda. Tetapi ketika saya mengatakan dia adalah istri, itu istrimu bukan istri saya. Ketika kita mengatakan Siddhartha Gautama itu adalah Buddha, Buddha itu maknanya mirip dengan Nabi, seorang yang mendapatkan pencerahan. Tetapi toh kita tidak bersinggungan apapun ketika mengatakan ini sang Buddha, sang Buddha, sang Buddha. Padahal Buddha itu hanya orang yang menerima pencerahan. Ya, pencerahan itu mirip wahyu kalau di Islam, mirip ilham, Roh Kudus kalau di Kristen. Tapi toh Nabi kita tidak ganti dengan Siddhartha Gautama. Ketika kita mengatakan Muhammad itu kanjeng Nabi, ya itu adalah penghormatan saya kepada saudara Muslim. Maka orang Kristen jangan
sekali-kali berpola pikir hitam putih buta lorek jam songo mati. Kita harus pola berpikir itu adalah satrio pinandito, seorang kesatria tapi berjiwa pendeta. Karena itu ketulusan hatinya ketulusan seorang pendeta, tapi keperwilaannya adalah keperwilaan seorang kesatria. Jadi etos ini hanya kita jaga di dalam ranah kita masing-masing, sehingga kalau kita menolak Nabi Muhammad ya pasti itu kita Kristen kok. Tapi juga jangan marah kalau orang Islam menolak Yesus sebagai putra Allah, namanya Islam. Nah, dalam agree and disagreement itu kita membangun bangsa ini dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangkuwa, berbeda-beda tetapi satu dan tidak ada kebenaran yang mendua.